Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang FPB dan KPK. Nah, apa sih FPB dan KPK? Kamu sudah pelajari di waktu SD ya, kita ulas kembali. FPB itu singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Nah, itu singkatan dari faktor persekutuan terbesar itu FPB. Kemudian, apa sih itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, ini singkatan dari KPK. Ini ya, FPB dan KPK. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal ya. Contoh. Tentukan FPB dan KPK dari 15 dan 20. Nah, ini pertanyaannya ya, tentukan FPB dan KPK dari 15 dan 20. Nah, FPB dan KPK itu bisa dikerjakan dengan dua cara, yaitu dengan pohon faktor ataupun pembagian bersama. Nah, kita akan bahas dua-duanya untuk mencarinya. Nah, kita jawab ya. Jawab. Oke, yang pertama kita pakai cara, maaf, salah ya ini. Kita pakai cara yang pertama pohon faktor. Nah, ini nanti kalau kamu mengerjakan latihan soal opsional ya, boleh dengan satu cara saja, jangan pakai cara dua-duanya, nanti kamu kelamaan mengerjakan soalnya. Nah, nanti ini maksudnya Ibu kasih alternatif mana yang paling mudah kamu pahami untuk mengerjakan FPB dan KPK. Boleh dengan pohon faktor ataupun nanti pembagian bersama, pilih salah satu, tidak apa-apa. Nah, ini contoh nomor 1. Nah, kita menggunakan pohon faktor untuk mencari FPB dan KPK dari 15 dan juga 20. Nah, coba kita bagi dengan nilai yang paling kecil. Kita bagi 2, bisa 15 bagi 2? Tidak bisa. Coba kita bagi 3, 15 dibagi 3 bisa. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Kemudian 5 bisa dibagi berapa lagi? Bagi 5 hasilnya sah. Nah, ini faktornya. Gitu ya. Kemudian 20 kita bagi 2 bisa tidak? Bisa, 2 hasilnya 10. Bagi 2 lagi bisa, hasilnya 5. Kita bagi 2 tidak bisa, 3 tidak bisa. Bagi 5 ya, hasilnya sah. Nah, ini adalah faktornya. Nah, untuk membagi faktornya ini biasanya dia adalah bilangan prima. Masih ingat bilangan prima? Nah, bilangan prima itu adalah bilangan yang habis dibagi bilangan itu sendiri, di mana faktorisasinya adalah akhirnya 1. Nah, coba diingatkan lagi. Ya, bilangan prima. Bilangan prima itu dimulai dari 2, 3, 5, 7, 9, bukan 11 dan seterusnya, itu bilangan prima. Nah, ini pembaginya juga adalah bilangan faktornya biasanya pembaginya adalah bilangan prima. Nah, oke, kita dapat ya 15 faktorisasinya adalah 3 dikali 5. Kemudian 20 faktorisasinya adalah 2 dikali 2 dikali 5. Ini bisa jadi 2-nya ada 2 kali, berarti 2 pangkat 2 dikali 5. Nah, ini kita dapat seperti ini ya. Kemudian kalau dengan cara pohon faktor, FPB itu diperoleh dari FPB-nya itu diperoleh dari cari yang bersekutu, pangkat yang paling kecil, yang paling kecil. Cari yang bersekutu pangkat yang paling kecil. Ini kan tadi faktornya ini ya. 15 faktornya ini. 20 faktornya ini. Nah,
Di antara kedua ini, mana yang bersekutu? Bersekutu itu dalam artian faktor nilainya itu ada yang sama tidak? Ada. Mana? 5. Di 15 ada 5, di 20 juga ada 5. Berarti ini yang bersekutu. Mana pangkat yang paling kecil? Dua-duanya paling kecil, Bu. Karena di sini pangkat 1, di sini juga pangkat 1. Berarti kita ambil salah satu. Berarti FPB-nya di sini adalah 5. Gitu ya. Nah, itu cari FPB-nya. Kemudian KPK-nya. KPK. Nah, untuk mencari KPK itu kalikan semua faktor dan yang bersekutu, ambil pangkat yang paling besar, gitu ya. Kalikan semua. Nah, berarti KPK-nya ini tadi ya, kita peroleh ini ya, berarti kalikan semua. Ini dikali semuanya, ini dikali, tetapi kalau ada yang bersekutu, pilih salah satu dengan pangkat yang paling besar. Karena ini pangkatnya sama, berarti kita pilih salah satu. Berarti KPK-nya adalah, di situ tadi ada 3 dikali 2 pangkat 2 dikali 5. Berapa? 3 dikali 2 pangkat 2, 2 kali 2 ya, 4 dikali 5. 12 dikali 5, 60. Nah, jadi diperoleh dari FPB dan KPK dari 15 dan 20 adalah FPB-nya 5 dan KPK-nya 60. Nah, ini begini ya. Nah, ini dengan cara pohon faktor. Nah, coba kita kerjakan dengan cara pembagian bersama. Dan kita pakai cara yang kedua, yaitu pembagian bersama. Tadi soalnya tentukan FPB dan KPK dari 15 dan 20. Kita tulis ya. Di sini 15, di sini 20. Nah, kalau dengan pembagian bersama, kita bagi ya. Kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. Kita bagi 2, 15 dibagi 2 tidak bisa. Berarti kalau tidak bisa, ditulis saja nilainya 15, gitu ya. Kalau tidak bisa, turun saja langsung. 20 dibagi 2 bisa nggak? Bisa. 20 dibagi 2, 10. Kemudian dibagi berapa lagi? 2 lagi ya. 15 bisa nggak dibagi 2? Tidak bisa, langsung turun saja 15. 10 dibagi 2, 5. Terus dibagi berapa lagi? Bilangan prima yang paling kecil dibagi, ini ada tinggal 15 dan 5, dibagi 3. 15 dibagi 3 bisa ya, 5. Kemudian 5 dibagi 3 tidak bisa, turun saja. Nah, kemudian dibagi berapa lagi? Dibagi 5. Kalau dibagi 5, 1. Nah, tadi yang bisa dibagi sama-sama antara kanan dan kiri yang mana? Yang bisa sama-sama dibagi kanan dan kiri ketika kanan dan kiri itu sama-sama bisa dibagi dengan bilangan ini mana? Hanya 5. Berarti FPB-nya adalah 5. Nah, jadi konsep dari pembagian bersama adalah kalau untuk mencari FPB di mana ruas kanan dan kiri sama-sama bisa dibagi dengan nilai yang ada. Kenapa, Bu? Kok FPB-nya bukan 2? Karena 2 bukan FPB-nya, karena 2 hanya bisa membagi 20, tidak bisa membagi 15. Nah, yang bisa membagi keduanya sisi adalah 5. Karena 5 dibagi 5, 1. Ruas kanannya 5 dibagi 5 juga 1. Berarti FPB-nya sama dengan 5. Kemudian KPK-nya adalah kelipatan dari semuanya. Nah, perkalian dari semua pembaginya. Berarti di situ 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. 2 dikali 2 4 ya. 4 dikali 3 12 dikali 5 60. Nah, jadi FPB-nya adalah 5, KPK-nya ada 20. Nah, samakan ya dengan cara pohon faktor. Nah, terserah kamu ya mau pakai cara yang mana untuk menentukan FPB dan KPK, boleh dengan pohon faktor ataupun pembagian bersama, opsional saja, pilih salah satu ketika mengerjakan soal latihan.
Nah, mungkin hanya itu ya yang Ibu dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa ini videonya disimak dan juga cari sumber-sumber belajar yang lain tentang EPB dan KPK. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada soal latihan, silahkan dikerjakan di buku latihan ya.